dengan persatuan, dengan kekompakan, Indonesia akan kuat dan berhasil dan terbukti. Dan Anda tahu kan chemistry saya sama Pak Jokowi, jadi kita akan bicarakan terus yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk negara kita akan pikirkan. PDIP gimana? Hah? Saya chemistry dan semua baik. Iya kan? Artinya membuka peluang. Anda lihat nggak? Lihat sekali. Tidak mungkinlah saya mendukung Anies jadi presiden. Anies menurut saya harus ditolak. Jadi saya tidak akan mendukung Anies. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang buruk, yang oportunis, dan mungkin sekali jahat. Kalau Anies bertemu Ganjar, hampir pasti Ganjar akan menang. Saya nggak buat salah aja difitnah, dikejar setengah mati. Orang ngomong biasa aja dilaporin ke polisi kok. Semua gaji saya buka. Pernah nggak kamu ketemu pejabat yang buka semua gaji begitu transparan? Pernah nggak pejabat yang nantang periksa harta saya sama pajak saya bayar, biaya hidup saya, gaya hidup saya? Dipanggil Tuhan kita udah siap kok. Kita tahu resiko melawan arus di republik ini. Evolusi begitu. Pak Jokowi revolusi pasti dapat perlawanan. Kalau Anda tidak dapat perlawanan, makanya saya tanya Anda, republik kita ini beres nggak hari ini? Tidak. Kalau tidak beres, kalau Anda tidak dilawan orang, berarti Anda sama dengan dia. Kalau cuma saya yang dipecat terlalu murah buat republik ini. Karena Kapolri, Kajagung, Mensesnek, Mendagri bukan orang kita. Saya bisa tahu yang mana nyolong, mana enggak. Begitu tahu saya mana nyolong, saya lock kunci. Makanya mereka selalu menolak e-budgeting. Nanti e-budgeting bisa saya sisir. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Jadi itu yang terjadi di DKI. Saya mau tanya, sungai-sungai bersih nggak sekarang di Jakarta? Manggarai pernah siaga 1 nggak sekarang? Nggak ada. Itu permainan aja dulu. Mana ada? Oh, kemarin juga nggak bakalan banjir istana kalau PLN nggak mati lampu 2 jam. Dan melihat hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK, ya terus terang sangat mengapresiasi pihak KPK. Namun demikian ya, publik juga banyak yang bertanya-tanya juga. Terus bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di DKI Jakarta? Nah, gimana kasus itu? Kan pertanyaannya seperti itu, bener gak? Publik ini banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Jangan sampailah KPK ini masuk angin ketika menghadapi kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya jangan lagi cuma bernarasi, kami sedang memonitoring, kami sedang mencium, kami sedang mengendus, dan kami sedang mendalami. Lah kalau narasi-narasinya itu cuma selalu seperti itu ya, terus kapan pelakunya ini ditangkap? Dan terkait dengan kasus dugaan korupsi Formula E ini, lagi-lagi pihak KPK ini cuma bisa mengatakan Anies Baswedan berpotensi melanggar aturan. Nah, kalau aturan ini dilanggar oleh Anies Baswedan ya, maka apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ya menahan Anies Baswedan lah, bener gak? Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjunannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Oi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada, ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita nggak bisa move on, Ron, tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies, walaupun tak berguna. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016-2017 hanya Jakarta,
menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik tampaknya. Untuk tahun 2024, politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah, yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat. Ya kalau ngasih utang, ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Nama Pak Gubernur itu sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Kedok agama telah keburu menetap pada dirinya. Pada kinerjanya selama menjadi gubernur yang minim prestasi, dia pernah berungkap bahwa pembangunan fisik bukan hal patut dibanggakan. Itu benda mati. Anehnya, kini dia telan sendiri apa yang pernah diucapkan. Klaim pada JIS berbicara, anggaran pembangunan JIS itu sendiri, bahkan Formula E pun, di sana ada tersembunyi peninggalan hutang sangat besar yang kelak akan dibebankan pada gubernur pengganti, bahkan hingga yang terpilih pada 2024 nanti. Dia bermimpi ingin jadi presiden. Layakkah dia menjadi capres berikutnya? Bila Jakarta pernah tumbang dengan politik identitas, pastikan tidak dengan Indonesia. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam diri. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin, karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir. Untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur.
Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Namanya pelayan publik, pelayan rakyat. Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja, bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS dan
Habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Jadi kalau saya, pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi. Gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Anda tahu bahwa saya ini selalu koordinasi dengan Pak Jokowi, ya. Kita sebagai katakanlah pemimpin, kita sadar bahwa dengan persatuan, dengan kekompakan, Indonesia akan kuat dan berhasil dan terbukti. Dan Anda tahu kan chemistry saya sama Pak Jokowi, jadi kita akan bicarakan terus yang terbaik untuk bangsa, yang terbaik untuk negara kita akan pikirkan. Kalau dengan PDIP gimana? Saya chemistry dan semua baik. Iya kan? Artinya membuka peluang. Anda lihat nggak? Lihat sekali. Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nggak juga nih jadi meresmikan koalisi mereka. Karena memang posisi Nasdem yang serba salah dan ribet. Kita tahu, Nasdem hingga sekarang ini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah atau partai koalisi pemerintah. Menterinya, meski nggak bisa kerja, ada di kabinet Pak Jokowi. Hubungan Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Mereka sudah beda jalan politik sejak 10 tahun silam. 10 tahun loh. Meski di beberapa pilkada mereka ada yang berkoalisi, tapi level nasional mereka bertiga adalah pasangan beda jalan. Nah, sementara Demokrat dan PKS sejak lama itu menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Dan harusnya secara etika sulit buat Nasdem berkoalisi untuk pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, Nasdem siap keluar dari koalisi? Karena menurut saya, DNA Nasdem itu adalah seperti Golkar. Nggak doyan di luar pemerintahan. Bisa saja saat ini Om Surya Paloh membayangkan betapa ngerinya kalau kemudian bersekutu dengan Demokrat dan PKS. Lantas kalah telak dalam Pilpres 2024, bayangkan. Dan sampai saat ini, Nasdem masih nyaman di koalisi. Artinya, meski sorak-sorai pendukung Demokrat dan PKS yang berharap Nasdem merapat ke mereka, masih sebatas mimpi basah. Ya buat Nasdem, kan juga belum siap untuk ambil konsekuensi politik yang terjadi kalau mereka bermesraan dengan oposisi. Gimana nasib Demokrat dan PKS kalau kemudian Nasdem tersadar nggak mau main api dengan oposisi? Gimana nasib Anies dan AHY? Udah susah-susah bersatu, tiba-tiba Nasdem bersatu dengan Demokrat dan PKS, tiba-tiba kalah telak di 2024. Bayangkan, bisa puasa kekuasaan selama 10 tahun lagi, bos. Mana kuat? PKS saja sekarang udah empot-empotan. Gerindra saja yang partai besar nggak kuat di luar pemerintahan. Jadi ceritanya begini, bos. Kemarin MK ketuk palu soal ambang batas Pilpres. Yang lagi-lagi digugat. Kalau kemarin yang gugat PKS. Mungkin atas suruhan Demokrat ya. Dan gagal lagi. Nah, karena syarat wajib minimal 20% suara pemilu sebelumnya, maka koalisi jadi mutlak harus dilakukan buat partai yang suaranya minimalis. Dan 3 partai yang digadang-gadang oleh Kadrun supaya membuat koalisi dan akhirnya bisa majuin calonnya sendiri. Maksudnya itu. Masalahnya PKS, partai malesin. Nasdem, partai koalisi pemerintah, nggak betah oposisi dan kadung deket sama Pak Jokowi. Itu Nasdem. Demokrat, oposisi pemerintah, nggak betah oposisi sebenarnya, tapi ya gimana lagi? Mau masuk koalisi, mana bisa, nyinyir melulu. Bagi Demokrat dan PKS sih, ya memang ada di luar pemerintahan, jadi santai saja mereka mengkritik pemerintah, santai saja. Tapi sebaliknya, nyinyiran kedua partai ini ke pemerintah itu merugikan dan membuat Nasdem serba salah.
Bisa jadi karena pendukung Nasdem masih sangat banyak yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Gimana PKS dan Demokrat nggak puyeng, bos? Nah, dilema ini, satu sisi, Nasdem tengah menjajaki koalisi dengan kedua partai itu. Di saat bersamaan, partainya Om Surya Paloh itu masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri. Kanan ruwet, kiri ribet. Ya, kita tahu sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Kita tahu itu. Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai oposisi. Bagaimana perasaan Surya Paloh kalau ketemu SBY yang baru saja meluncurkan fitnah kejam soal Pilpres ke Presiden Jokowi? Sakit tahu nggak, Bang? Sakit. Dan menurut saya, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS itu menjadi beban tersendiri bagi Nasdem. Bukan sembarang beban loh ya, ini terkait juga dengan makin melorotnya suara Nasdem. Ini yang bikin Om Brewok galau. Belum lagi kalau ngomongin siapa capres dan cawapresnya. Ini makin ruwet. Anies capres, Demokrat, PKS, dan Nasdem bisa saja setuju. Wakilnya siapa? AHY. Nasdem ogah. PKS apa lagi? Kalau PKS lebih memilih bergabung di KIB misalnya, lalu Nasdem lebih memilih gabung dengan PDIP atau Gerindra, maka Nasdem akan menjadi partai tanpa kawan dan tanpa kawin. Baru dapat. Nah, pilihannya mundur selangkah menjadi ormas saja, atau gabung dengan PDIP untuk cari aman dan keselamatan. Ya, karena dalam politik memang tidak ada musuh abadi. Baru-baru ini ada berita dengan judul Ade Armando dukung Anies Baswedan jadi Capres 2024. Atau ada juga berita yang berjudul Ade Armando prediksi Anies Baswedan menang dalam Pilpres 2024. Berita yang pertama jelas salah. Tidak mungkinlah saya mendukung Anies jadi presiden. Yang lebih tepat adalah judul berita kedua, walaupun perlu dilengkapi agar tidak menimbulkan kesan yang salah. Tentu saja saya harus segera katakan, saya tidak akan mendukung Anies. Ini bukannya takabur, tapi sikap saya miriplah dengan Grace Natali, ex-ketum PSI. Dia bilang tidak akan mendukung Anies jadi capres karena PSI memberi rapor merah pada Anies dan mengharapkan pemimpin yang berintegritas. Kesalahan di berita pertama sebenarnya juga bisa dapat dipahami. Masalahnya, dalam beberapa waktu terakhir ini, saya juga berulang kali mendengar sejumlah teman saya pindah ke kubu Anies. Ini adalah orang-orang yang dulu saya kenal anti Anies. Dan kini tiba-tiba saja mereka memilih bergabung dengan kubu Anies. Karena itu wajar juga kalau ada orang-orang yang menyangka saya pun akan mengambil jejak serupa. Tapi bisa juga ada sebagian yang pindah dukung Anies karena alasan yang idealis. Sebagian orang yang bergabung Anies berargumen bahwa lebih baik mendekat daripada menjauh dari Anies. Mereka melihat Anies sangat mungkin menjadi presiden. Karena itu daripada membiarkan Anies dikelilingi oleh orang-orang jahat, lebih baik dia dipengaruhi oleh orang-orang baik. Dia tidak suka dengan penggabungan agama dengan politik. Kalau dia diizinkan memilih, dia sebenarnya ingin berkompetisi dengan cara fair. Dia menjadi seorang pejuang Islamis karena orang-orang di sekelilingnya membuat dia mengambil pilihan itu. Teorinya, Anies itu pada dasarnya tidak ideologis. Ketika dia dulu menang dengan politik identitas di Jakarta, menurut mereka, itu terjadi bukan karena keinginan Anies. Anies sendiri adalah seorang yang sekuler. Dia muslim dan mungkin menjalankan sholat, berpuasa, dan sebagainya, tapi dia itu tidak Islam-Islam amat. Karena itu yang terpenting, kata mereka, adalah menempatkan cukup banyak orang di sekelilingnya yang berpikir dengan nalar sehat. Menurut saya, cara pandang semacam itu tidak berpijak pada realita. Anies akan melanjutkan kinerjanya yang penuh cacat, terus oportunistis, dan kerja sembarangan. Anies menurut saya harus ditolak. Anies itu pintar memanfaatkan orang. Dia itu memandang orang dengan cara strategis untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Dia seolah mengikuti orang-orang di sekelilingnya, padahal yang terjadi dialah yang mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Dari yang saya dengar, kubu Anies menggelontorkan dana raksasa untuk merekrut orang-orang yang dianggap berseberangan. Tawarannya pun fantastis.
Kabarnya sih sampai ratusan juta rupiah per bulan. Karena itu dalam kondisi ekonomi sulit, ya wajarlah jika ada banyak yang tergiur. Dengan gayanya yang seolah ramah, bertutur kata menawan, dia pintar membuat orang percaya bahwa dia mendengarkan. Padahal secara perlahan, dia yang akan mengontrol orang-orang itu untuk kepentingannya. Lihatlah apa yang terjadi dengan orang-orang yang mendekat Anies. Saya percaya TGUPP misalnya adalah cara Anies membeli orang-orang pintar untuk jadi pendukungnya. Mereka dimasukkan ke dalam TGUPP untuk menjadi pendukung loyalnya dan menghadapi para mengkritiknya. Untuk itu, para anggota TGUPP dibayar mahal. Contoh ini saya gunakan untuk menunjukkan betapa skenario mempengaruhi Anies dari dalam adalah mimpi yang terlalu indah. Dia sebetulnya tidak membutuhkan saran dan pendapat dari para anggota TGUPP. TGUPP itu memang tidak ada kerjaan karena memang sejak awal dibentuk bukan untuk bekerja. Jadi saya tidak akan mendukung Anies karena saya duga dia akan menjadi seorang pemimpin yang buruk, yang oportunis, dan mungkin sekali jahat. Mereka punya kepentingan dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang baik mempengaruhi Anies. Saya duga teman-teman yang kini bergabung dengan Anies akan kecewa. Lagi pula, kalaupun mereka berpikir hendak mempengaruhi Anies, jangan lupa di sekeliling Anies juga ada orang-orang terdekat yang juga pragmatis. Setelah menyampaikan penilaian saya tentang Anies, sekarang giliran saya menjelaskan bagian kedua. Mengapa saya yakin Anies akan jadi presiden? Saya memprediksi Anies akan menang, meski memang dengan sejumlah kondisi tertentu. Syarat utamanya adalah Ganjar Pranowo tidak bertanding di gelanggang. Kalau yang ini ya karena saya realistis. Saya melakukan hitung-hitungan yang tidak terlalu rumit. Kalau Anies bertemu Ganjar, hampir pasti Ganjar akan menang. Masalahnya, Ganjar sangat mungkin tidak akan maju. Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 tidak mengajukan Ganjar. Mereka akan mengajukan nama Airlangga Hartarto sebagai capres. Kalaupun KIB mengajukannya, Ganjar mungkin tetap tidak akan maju mengingat dia sangat loyal pada Mega. Alasan pertama, Megawati tidak akan mengajukan nama Ganjar. PDIP akan mengajukan Puan sebagai capres atau cawapres mendampingi Prabowo. Menurut saya, Anies sangat bisa mengalahkan Prabowo. Kekuatan mereka sebenarnya sangat berimbang, tapi Anies mungkin sekali akan menggunakan pendekatan politik identitas seperti yang terjadi di 2017. Ganjar tidak akan menjadi pesaing Anies. Kalau itu terjadi, capres yang ada adalah Anies, Airlangga, Puan, dan Prabowo. Kalau memang itulah yang kemudian terjadi, sangat mungkin Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Di putaran kedua yang tersisa adalah Prabowo dan Anies. Begitu Anies kembali menggunakan politik identitas, Prabowo selesai. Jadi kalau saya bilang Anies akan menang, ya dia memang akan menang kalau kondisi-kondisi itu terpenuhi. Yang bisa mencegah kemenangan dia menurut saya adalah kalau Ganjar juga maju jadi capres. Dan Ganjar baru bisa maju kalau didukung Megawati atau didukung KIB. Buat Anies, cara termudah untuk mengalahkan Prabowo adalah dengan menggunakan agama. Gampang sekali. Prabowo itu dikenal bukan sebagai muslim taat. Dia sangat mungkin tidak sholat, tidak tahu cara melafalkan bacaan sholat, atau melakukan gerakan-gerakan sholat secara baik dan benar. Itu hampir pasti dieksploitasi kubu Anies. Atau bahwa keluarganya Kristen. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan.
Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.